I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena satu subscribe dari kalian, 1000 penyemangat buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Al-Qawaid Hamzah. Al-Qawaid Hamzah. Pengertian Al-Qawaid Hamzah dan percabangannya. Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah pokok. Pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah Al-Qawaid Hamzah. Kaidah pertama, tes kaidah. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Umuru bimiqosidiha. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amaliyah menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amaliyah yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun atas kebiasaan. Landasan hukum, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahun nafa. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal biniyat. Artinya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Akannya niat. Menurut Al-Sayuti 911 Hijriah, yang paling penting dari disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh penerapannya, ketika wanita dalam keadaan haid, ketika membaca basmalah dengan diniati membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Diniati berzikir, maka tidak haram. Diniati baca Al-Quran dan zikir, maka hukumnya haram. Tidak diniati apa-apa, maka juga haram. Kaidah kedua, al-yuqinu la yuzal bisa. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Landasan hukum. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Beberapa kaidah minor dan contoh penerapannya. Beberapa kaidah minor diantaranya: 1. Kaidah minor pertama, kaidah kontinu. Contoh penerapan dalam kaidah ini adalah dalam kasus orang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas ataukah belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu A. Jika kondisi sebelumnya ia belum wudu, maka ia dianggap batal. B. Jika kondisi sebelumnya ia sudah pernah berwudu, maka dianggap suci. Kaidah minor kedua, kaidah nihilis. Jika ada orang ragu-ragu tentang apakah ia telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum yang diambil adalah ia belum melakukan sesuatu. Kaidah minor ketiga, kaidah minimalis. Siapa saja yang telah yakin bahwa ia telah melakukan sesuatu dan ia ragu-ragu dalam hal sedikit banyaknya jumlah pekerjaan yang telah dilakukannya, maka hukum yang diambil adalah paling sedikit, sebab ketetapan seperti ini yang lebih meyakinkan. Kaidah ketiga, teks kaidah. Yang dimaksud taisir ialah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Dan yang dimaksud masyakot ialah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer.
Kaidah minor dan contoh penerapannya. Kaidah minor pertama, kaidah longgar. Contohnya, seseorang yang melakukan perjalanan jauh dapat mengkodo sholatnya. Kaidah minor kedua, kaidah sempit. Contohnya, seperti dalam kondisi berperang, orang boleh melakukan sholat dengan cara apapun, sekalipun dengan cara berlari, akan tetapi jika perperangannya sudah selesai, maka ia harus melakukannya sesuai dengan syariat dan rukunnya, dan ia tidak boleh melakukan gerakan yang banyak. Kaidah keempat, kemudaratan itu harus dihilangkan seperti dikatakan oleh Isuddin Ibnu Abdul Salam bahwa tujuan syariat itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahat membawa manfaat, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan. Terus apa? Kaidah minor dan contoh penerapannya. A. Kaidah minor pertama, kaidah netralitas. Kaidah minor kedua, kaidah standar darurat, miqdaru al-darurat. Ma'u biha darurati yuqdaru biqadariha. Artinya, sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan darurat tersebut. Kaidah minor ketiga, kaidah kekuatan budaya. Semua yang telah diatur oleh syara secara mutlak tanpa ada ikatan atau yakin dan tidak ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada uruf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.